kosong jiwa, aku tersesat, aku berjalan tanpa tujuan. Sungguh berat, gelap hidupku tanpa ada hidayahmu. Aku mohon ampuni aku, segala puji untukmu, oh Tuhanku. Sinarilah hatiku, oh Tuhanku. Cerahkanlah, terangilah jiwaku. Sungguh berat, gelap hidupku tanpa ada hidayahmu. Aku mohon ampuni aku, segala puji untukmu, oh Tuhanku. Sinarilah hatiku, oh Tuhanku. Cerahkanlah, terangilah jiwaku. Terangilah jiwaku. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan tema sukacita dari jiwa yang bukan dari roh kita dalam roh Tuhan adalah kesia-siaan. Jadi teman-teman harus bisa bedakan teman-teman, yang namanya sukacita itu di dalam firman Tuhan. Ada sukacita yang memang lahir dari jiwa kita sendiri, dari pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Tapi juga ada sukacita teman-teman yang di dalam roh Tuhan gitu. Nah ini yang rohani firman Tuhan harus tekankan bahwa harus ada sukacita di dalam roh Tuhan. Nah roh Tuhan itu ada dalam roh kita, berarti harus ada sukacita dalam roh kita, di dalam rohnya Tuhan gitu. Nah ini ceritanya kalau sampai kita mendapat sukacita yang seperti ini, sekelas ini, untuk saya pribadi bisa katakan apakah ini yang dimaknai dengan damai sejahtera gitu. Jadi sukacita dengan damai sejahtera itu menurut saya pengertiannya berbeda gitu. Kalau damai sejahtera itu bisa saja dalam kondisi yang bermasalah, tapi kita tetap aja mendapatkan damai sejahtera gitu. Tapi kalau sukacita itu lebih sifatnya ke arah jiwa, jadi begitu mendapatkan permasalahan hidup, ya sukacita itu hilang teman-teman. Karena ada di jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendaknya kita sendiri, di jiwa kita sendiri. Adapun kalau
Di firman Tuhan tegaskan bahwa harus ada sukacita di dalam roh. Nah itu yang saya bilang, apakah sukacita dalam roh Tuhan, dalam roh Allah, dalam roh Tuhan yang ada di dalam roh kita gitu. Nah apakah ini yang disebut sukacita dalam roh Tuhan Allah itu, ya berarti damai sejahtera itu pengertian di pribadi saya seperti itu. Jadi kalau membedakan antara sukacita dengan damai sejahtera itu, ya bedanya gitu teman. Sukacita itu adalah satu kebahagiaan yang dialami oleh jiwa kita, oleh pikiran, perasaan, kehendak kita. Tapi kalau cerita damai sejahtera di dalam kita, yaitu berarti ada sukacita di dalam Tuhan gitu, bersama Tuhan. Nah ini saya mau coba kupas lebih dalam soal sukacita ini teman-teman. Saya khawatir jangan sampai nanti teman-teman cuma targetkan bagaimana mendapatkan sukacita itu, mendapatkan bahagia itu hanya dengan pola kesusahan duniawi teman-teman. Karena itu sia-sia gitu. Tidak mungkin dunia itu bisa membuat kita damai sejahtera, itu nggak mungkin gitu. Karena kita pasti setiap saat menghadapi masalah-masalah teman-teman. Nah kalau permasalahan itu diantisipasi dengan sukacita yang dari jiwa kita, ya kita sampai meninggal juga tidak pernah bisa merasa tenang, tidak akan mendapatkan damai sejahtera gitu. Tapi kalau kita misalkan dapatkan sukacita yang dari Tuhan, apa yang Tuhan perintah peraturkan kita lakukan, sehingga kita lebih punya rasa hidup itu dalam kungkungan Tuhan, ya pasti kita akan ada damai sejahtera. Akhirnya kita juga tidak takut teman-teman dengan permasalahan itu, sama sekali nggak takut gitu, karena permasalahan tidak dapat meruntuhkan damai sejahtera kita gitu. Tapi kalau cerita permasalahan ya bisa meruntuhkan sukacita kita teman-teman. Nah ini saya coba teman-teman masuk ke Lukas, kitab Lukas pasal 5 ayatnya 1-11 teman-teman. Coba saya bacakan teman-teman. Kalau di judulnya, di perikopnya teman-teman, itu judulnya sebenarnya ayatnya itu ya total 5 dari ayat 1-11, perikopnya judulnya penjala ikan menjadi penjala manusia gitu. Jadi yang diumpamakan oleh firman Tuhan itu dari mulai si penjala ikan menjadi penjala manusia yang Tuhan inginkan gitu. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah gitu. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu gitu. Nah setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan gitu. Nah semua menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga gitu. Nah ini terkait lagi, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak saking banyaknya ikan gitu. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang di ayat 7-nya teman-teman, saya ulang lagi. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam saking banyaknya tangkapan ikannya teman-teman. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa gitu. Jadi Petrus jadi merasa menyepelekan Yesus gitu. Akhirnya si Petrus ini merasa seperti yang berdosa gitu. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karenanya banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia gitu, menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya di darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, ia lalu mengikut Yesus. Nah ini ceritanya, cerita penjala ikan itu ya teman-temannya si
Simon Petrus ini gitu. Semua kan penjala ikan. Sedangkan kalau cerita Yesus itu kan sebenarnya bukan penjala ikan gitu. Yesus itu adalah tukang kayu kan. Anaknya tukang kayu dan tukang kayu gitu. Jadi ceritanya anak tukang kayu, tapi si Simon Petrus yang tadinya menyepelekan gitu, akhirnya kaget gitu. Kok bisa begini ya? Kok seorang tukang kayu bisa lebih hebat daripada si penjala ikan gitu. Nah ini dari mujizat ini akhirnya Simon Petrus dan teman-temannya mulai percaya dan malah meninggalkan kerjaan sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia gitu, seperti yang Yesus katakan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Nah ini saya udah bacakan di kitab Lukas teman-teman, kitab Lukas pasal 5 ayatnya 1-11. Dan kalau untuk saya pribadi ini nge-cross teman-teman, terhubung dengan kitab Roma teman-teman. Coba teman-teman lihat kitab Roma pasal 14. Nanti setelah ini saya masuk ke dalam sharing saya gitu. Kitab Roma pasal 14 teman-teman. Ayatnya itu 15-23 teman-teman. Ayatnya 15-23 gitu. Nah, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia gitu. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, ini teman-teman coba simak teman-teman. Yang saya maksud di tema hari ini adalah ya di kitab Roma ayat pasal 14, ayatnya itu 17 teman-teman. 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh Roh Kudus ini kan kalau di kitab Nasrani sebutnya Roh Kudus gitu. Tapi kalau bicara universal kita katakan ini Roh Tuhan. Jadi di sini dikatakan ada sukacita oleh Roh Tuhan gitu. Nah, kalau kita konversikan ke agama yang lain, misalnya contohnya teman-teman yang di agama Muslim, Roh Kudus, Roh Tuhan itu kan dinyatakan dengan nur. Nah, berarti sama aja, dan sukacita oleh nur gitu, yang dari Tuhan itu gitu. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Jadi, yang diuber itu bukan sukacita, teman-teman. Yang diuber itu harusnya ya damai sejahtera gitu. Firman Tuhan katakan seperti itu gitu. Nah, malah bisa berguna untuk saling membangun apabila kita uber target damai sejahtera, bukan sukacita yang dari jiwa kita. Jadi sukacita dalam roh Tuhan gitu. Dalam roh Tuhan berarti ya damai sejahtera teman-teman. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Jadi jangan ributin yang hal-hal duniawi lah gitu, yang begitu-begitu. Nanti bisa jadi sandungan orang lain gitu. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah gitu. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan gitu. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi memang kalau dari sisi rohani teman, segala sesuatu itu dasarnya dari iman kita sendiri gitu. Jadi kalau kita berbuat sesuatu bukan karena iman kita, karena kita tahu apa perintah peraturan Tuhan dalam firman-Nya juga gitu. Nah, ini akhirnya ya dianggap dosa oleh secara rohani seperti itu teman-teman. Ini saya sudah bacakan teman-teman. Jadi di kitab Lukas pasal 5 ayat 1-11 teman-teman saya udah bacakan, dan juga saya udah bacakan kitab Roma 14 ayatnya 15-23. Nah, sekarang saya coba masuk ke dalam sharing yang saya alami dalam hidup saya teman-teman. Apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Nah, ini tahun 2012 teman-teman, saya jadi ada catatan sharing pagi ini tuh di kitab suci saya ada dicantum tahun 2012 teman-teman. 2012 adalah 9 tahun yang lalu ya, untuk saya sekarang tahun 2021 gitu. Ada nubuatan dari salah satu mentor rohani ya, jika Tuhan kehendaki ada usaha di luar usaha yang sekarang sedang berjalan. Jadi saya sebagai pengusaha itu mentor rohani menduatkan seperti itu gitu. Jadi Tuhan pengen
bagaimana saya merintis satu usaha di luar usaha yang sekarang sedang berjalan gitu. Nah, menunggu sekian lama gitu tidak kunjung terjadi teman-teman. Jadi saya tungguin sekian lama itu nggak terjadi, bahkan sampai sekarang gitu nggak terjadi gitu. Justru yang terjadi sudah 21 tahun, berarti dari saya kenal Tuhan ya sejak tahun 2000 gitu. Nah, saya mencari Tuhan kan sejak tahun 2000 kurang lebihnya teman. Sedangkan nubuat ini saya dapat 2012. Jadi 12 tahun setelah mencari Tuhan gitu. Ya berarti 5 tahun setelah saya terima Tuhan gitu. Jadi lama sekali teman. Nah, tapi sudah 21 tahun sejak 2000 hidup lebih terarah dalam hal belajar untuk mendalami pengenalan dan pengertian firman Tuhan. Jadi bukannya merintis usaha baru gitu, hidup itu tidak tertarik sama sekali dengan merintis usaha baru, bahkan dicoba gitu karena memang ada nubuat ini saya coba untuk membuat satu usaha baru di luar usaha lama saya gitu, tapi nggak pernah berhasil, selalu gagal terus gitu. Bahkan saya tidak fokus ke dalam usaha lama saya gitu, saya tidak terlalu fokus itu. Nah ini kalau saya lihat di kaitan nubuatnya gitu, nubuat dengan dasar kan waktu dia katakan kan dengan dasar di kitabnya Lukas pasal 5 ayat 5 teman-teman. Tadi saya udah bacakan juga yang dinubuatkan lebih terarah kepada malah yang terjadinya di kitab Lukas 5:11 gitu. Jadi kitabnya sama, pasalnya sama teman-teman. Cuman mentor rohani saya pada tahun 2012 mengatakan seolah-olah yang di Lukas pasal 5 ayat 5 teman-teman. Jadi dia katakan seperti itu. Ya coba saya bacakan kembali itu. Jadi dia katakan di ayat 5 teman-teman, Lukas pasal 5 ayatnya 5. Nah, di sini kalau kita simak gitu, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala itu. Dan kalau kita nyambung ke poin 6-nya, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi kalau kita simpulkan di ayat 5 dan 6 ini teman, seolah terkesan bahwa ya kalau memang saya taat mengikuti perintah Tuhan, ya saya akan menuai ikan kalau ibaratnya penjala gitu. Ya saya akan dapat ikan. Tapi realitanya apa ya? Secara duniawi saya nggak dapatkan itu teman-teman. Ya malah yang terjadi itu di pasal 5 teman-teman, Lukas pasal 5 sama pasalnya, ayatnya juga pasal 5, kitabnya sama Lukas gitu. Ya pasalnya sama 5. Nah cuman beda di ayat aja. Di ayat cuman beda 6 ayat lagi, isinya ya begitu. Yang ayat 10 jam 11 itu bunyinya itu demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia gitu. Dan sesudah itu mereka menggala perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu ia lalu mengikut Yesus. Nah, yang saya rasakan seperti ini teman-teman. Kenapa jadi saya sejak menerima nubuatan itu bukan mendapatkan yang di ayat 5-nya, bagaimana saya sukses mendapatkan ikan gitu kan, kalau diumpamakan sebagai penjala. Berarti kalau saya bicara diumpamakan sebagai pengusaha, saya sukses dalam usaha saya gitu. Saya tidak dapatkan itu, yang saya dapatkan itu secara nyata ya paling jadi kecukupan ya. Jadi tetap di berbagai masalah itu cukup gitu, cukup nggak bisa diatasin. Nah kalau di ayat sebelahnya malah saya memperdalam terus teman-teman, mendalami apa sih gitu, mencari soal Tuhan ini apa, firman Tuhan itu apa. Saya dalam itu sebenarnya sampai tahun 21 tahun ini, sampai tahun 2021, dan tidak berhenti teman-teman. Terus mendalami itu sampai membuat vlog ini juga ya karena tidak bisa berhenti gitu. Pengennya sih rasionya berhenti, tapi dalam dorongan di dalam hati, dalam roh saya nggak bisa berhenti gitu. Jadi saya harus menyampaikan ini lepas mau didengar atau tidak gitu. Yang jelas ini urusan pribadi saya dengan Tuhan, ya saya melakukan firman Tuhan. Dan saya coba gitu dengan sekian lama saya lebih dalam mengenti firman Tuhan, ya saya coba memberitakan gitu ya dengan cara, karena saya bukan mentor rohani, ya saya dengan menceritakan kan apa yang saya saksikan gitu. Jadi cara saya men-sharingkan itu kan
jelas berbeda banget dengan seorang mentor rohani yang memang mengajar rohani. Kalau saya kebalik gitu, jadi apa yang saya alami saya catat di dalam firman Tuhan gitu. Saya tidak mau mengalami kehidupan yang tidak terkait dengan firman Tuhan. Saya nggak pengen catat gitu sebagai apa, nostalgia atau historical saya. Ya saya bilang itu bukan rohani. Kalau yang terkait dengan Tuhan pasti di kitab suci saya kasih tanda gitu. Jadi selalu kesaksian saya itu dasarnya ya dari kitab suci gitu, dari ada firmannya. Kayaknya kesaksian seperti ini yang lebih baik teman-teman daripada kesaksian yang kita sendiri seperti curhat gitu. Curahan hati kan percuma teman. Kita kan butuh teman-teman untuk lebih mengenal mengerti firman Tuhan, bukan cerita mendengarkan apa yang terjadi dalam kehidupan saya atau teman-teman yang bersaksi gitu. Jadi usahakan yang namanya kesaksian itu pasti ada dasar firmannya, dan saya selalu ada dasar firmannya teman. Jadi kembali ke Lukas pasal 5, ke kitab Lukas pasal 5 ayat 5 ya dan 6 ya, lebih berbicara Tuhan buktikan mujizat dalam apa ya, jadi dalam permasalahan usaha dari tahun 2000 sampai 2001 itu. Jadi tetap saya arungi permasalahan di tahun itu 2000 sampai 2021. Nah, ya oke saja gitu karena ada penyertaan Tuhan dalam situ. Tapi bukan target itu gitu. Bukan target seperti mentor rohani yang katakan nanti Tuhan mau berikan sukses untuk usaha yang baru itu. Nah, malah kebalik gitu. Jadi malah saya pengalaman di saya malah terjadi tahun 2021 itu ya yang terjadi di yang tadi Lukas 10 dan Lukas 11 tadi teman-teman, bahwa saya Tuhan arahkan dan ajarkan kedalaman akan firman dan tingkatkan iman saya gitu. Jadi yang terjadi seperti itu. Jadi nubuatnya boleh disampaikan cara begitu, dan cuman kembali lagi karena mungkin teman saya mentor rohani saya itu merasa dengan jiwa dia juga bisa aja gitu. Jadi menyampaikan firman itu atas dasar jiwa dia yang pengen sekali saya sukses dalam usaha saya supaya bisa lebih percaya Tuhan. Ya akhirnya dia bisa nunjuk yang kitab Lukas pasal 5 yang ayat 5 dan 6. Tapi kalau yang saya alami dalam realita hidup saya itu di kitab Lukasnya bener, kitab Lukas 5 gitu. Ayatnya cuman ya 10-11 teman-teman. Jadi beda cuman di ayat saja. Tapi ya semuanya benar gitu. Jadi apa yang mentor rohani saya katakan ya terjadi gitu, bahwa sampai ini hari dengan saya terus-menerus setiap hari hampir mencari lebih prioritaskan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, Tuhan sampai ini hari ya tambahkan kecukupan terus dalam hal usahanya ya running gitu, running meskipun kalau dari sisi well-nya mungkin belum nyata gitu ya. Saya juga nggak ngerti apakah saya akan mengalami seperti Nabi Ayub gitu, atau saya akan mengalami kayak Nabi Abraham. Kalau saya mengalami seperti Nabi Abraham ya bukan targetnya itu Tuhan buktikan kesuksesan duniawi, tapi yang Tuhan buktikan ke Nabi Abraham itu adalah keselamatan akhirat gitu. Tapi kalau bicara ke si Ayub, ya Ayub dua-duanya. Jadi benar-benar firman yang katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain akan tambahkan, itu terjadi di Nabi Ayub, tapi tidak terjadi di Nabi Abraham. Nah, posisi kita ini akan mengalami seperti Nabi Abraham atau Nabi Ayub, sebenarnya ya itu privilege-nya Tuhan, hak pribadinya Tuhan itu. Jadi kita nggak bisa tentukan. Dan sebenarnya yang disasar itu bukan tambahannya. Yang Tuhan inginkan itu rancang dan kehendaki buat kita semua adalah yaitu bagaimana mencari carilah dulu kerajaan Allah gitu, maksudnya Tuhannya dan kebenarannya, ya berarti firmannya gitu. Nah, Tuhan pengen sekali kita dapatkan itu, bukan tambahannya. Teman-teman, tambahan sih boleh ada boleh tidak, meskipun kalau daging kita masih hidup kita ya pasti ributkin nadi mana tambahannya itu. Kalau selama daging kita hidup, selama kedalaman pengertian firman Tuhan kita juga belum dalam, pasti kita akan ribut itu teman. Tapi kalau kita sudah dalam, biasanya udah kita nggak ributin itu gitu. Karena yang kita uber itu adalah bagaimana mencari keselamatan akhirat, itu yang paling penting gitu. Nah, adapun kalau nanti Tuhan tambahkan atau berikan kesuksesan duniawi, ya biasanya fungsi kesuksesan duniawi itu misalnya berupa harta, tahta segala macam itu ya akan dimanfaatkan menjadi alat bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan ke sesama kita lebih luas lagi gitu. Bahkan kalau mungkin ya sampai ke ujung bumi. Nah, ini yang Tuhan inginkan sebenarnya ini teman. Tapi kalau daging kita masih hidup,
Kadang-kadang kita kebalik gitu. Jadi akhirnya kita apa? Berpura-pura kali ya, berpura-pura ikut Tuhan, tapi sebenarnya kita mengharapkan sekali kebutuhan daging kita terpenuhi, susah duniawi kita terpenuhi. Nah ini yang Tuhan kurang suka, dan seharusnya Tuhan tahu gitu, dalam apa yang ada dalam pikiran kita harus tahu gitu. Proses rohani selama 21 tahun selalu mengubah perkenalan dan pengertian akan firman, serta makin berani melakukan firman, oleh karena belajar hidup selalu dengan menghidupkan roh Tuhan. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita untuk mendalami pengertian firman Tuhan itu kalau tanpa menghidupkan roh Tuhan, teman-teman, udah nggak mungkin gitu. Jadi khususnya dalam hal mengerti, teman. Kalau masalah mengenal itu, kita masih punya itu masih ada di diri kita gitu. Ya kita mau nggak gitu untuk mengenal. Tapi begitu untuk mengerti, teman-teman, kalau cuma kemauan mengerti ini tidak cukup, teman-teman. Jadi harus punya kemampuan untuk mengerti. Nah, kemampuan mengerti itu tidak bisa dengan cara lain. Kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita untuk mampu mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan tersebut. Begitupun juga untuk melakukannya, teman-teman. Melakukan itu harus punya kemampuan lebih gitu. Ya bagaimana untuk melakukan ini gitu. Sehingga ya kita mampu melakukan firman Tuhan yang irasional bagi manusia gitu. Tapi karena ada roh Tuhan, ya akhirnya kita mampu melakukan, teman-teman. Jadi kembali lagi untuk mengenal, yang saya pengalaman itu mungkin dari kehendak kita, pikiran perasaan kehendak kita itu masih mungkin, teman. Tapi begitu mengerti itu harus ada roh Tuhan, melakukan juga harus ada roh Tuhan itu. Tanpa ada roh Tuhan kita tidak dapat mengerti dengan benar apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, dan apa yang ya untuk melakukannya, teman-teman. Kita tidak akan mampu melakukannya gitu. Nah ini yang teman-teman harus simak ininya gitu. Target hidup sebelum dengan pola dan cara Tuhan di dalam mencari sukacita dalam jiwa kita. Jadi sebelum kita mengenal Tuhan, ya biasanya kita mencari sukacita ya di dalam jiwa kita. Orang dunia atau orang yang berkeyakinan gitu, percaya dan mengenal Tuhan hanya dengan keyakinan diri sendiri, pikiran perasaan kehendak sendiri, ya akan targetnya begitu, teman. Bagaimana mencari sukacita itu cuma di area yang terbatas, ya di areanya jiwa gitu ya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh apa yang dikehendaki oleh kitanya sendiri sebagai manusia gitu. Beda sekali dengan sukacita di dalam roh Tuhan, di dalam Roh Kudus, di dalam Nur, itu beda sekali, teman. Sukacita kita tetapi ternyata salah gitu. Jadi waktu kita pertama mengharapkan sukacita dalam jiwa kita itu ternyata salah gitu, nggak benar ya. Karena sukacita sejati atau yang kekal ada hanya dalam sukacita dalam roh Tuhan, yang tadi dikatakan ada dalam roh Allah. Jadi berbeda antara sukacita dalam jiwa kita ya versus sukacita dalam roh Tuhan. Ini berbeda sekali. Nah ini tertulis di dalam kitab Roma, dan kitab Roma pasal 14 ayat 17 tadi kita sudah baca itu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, oleh Nur. Seolah gitu. Jadi kita balikin lagi bahwa sukacita yang benar itu bukan sukacita yang dari jiwa kita, tapi sukacita yang benar itu adalah sukacita yang dari Roh Kudus, Roh Tuhan atau Nur tadi gitu. Target hidup yang setelah lebih mengenal dan mengerti firman adalah melakukan firman Tuhan dengan target keselamatan akhirat dan juga alami damai sejahtera. Nah, di mana tadi dikatakan damai sejahtera itu adalah harus ada sukacita oleh Roh Kudus gitu. Jadi kalau tanpa ada sukacita yang dari Roh Tuhan atau Roh Kudus untuk mendapatkan damai sejahtera, untuk hidup benar sesuai kebenaran yang firman Tuhan kehendak, itu nonsen, nggak mungkin gitu. Jadi kita harus bisa untuk pola dan cara hidup kita harus berubah, teman, dari bagaimana kita mencari sukacita itu dengan target seolah-olah bagaimana mentargetkan diri mencapai sukses duniawi ya. Kalau orang dunia kan berpikir gitu, teman. Orang dunia dalam arti kata yang belum atau tidak mengenal Tuhan, itu kan targetnya itu, teman. Bagaimana sukses
bahagia itu, sukacita itu adalah apabila memiliki segala macam gitu yang ada di dunia, ya memiliki harta, memiliki tahta, mendapatkan pemenuhan apa yang diinginkannya bisa terjadi semua, ya merasa aman kalau pegang uang gitu, ya kematian pun, sakit kematian pun seolah-olah ada kesan bisa dibeli gitu. Nah padahal kan ada hal-hal tertentu yang nggak bisa benar. Ya kalau udah bicara permasalahan yang timbul, yang namanya keharmonisan keluarga, urusan dengan mati atau hidup gitu, biasanya nggak bisa. Dan umumnya kalau kita menghadapi tiga hal itu, kadang-kadang masalah uang ini nggak bisa dapat menyelesaikan benar. Jadi bisa aja ada kendala, misalnya soal permasalahan soal bankrupt gitu, urusan bangkrut, itu masih bicara kaitannya dengan uang. Ya mungkin kalau dengan uangnya banyak masih bisa diatasi. Tapi begitu kalau udah bicara urusannya keharmonisan keluarga, sampai pengen ribut pasangan ini bercerai gitu, apakah dengan uang bisa diatasi gitu? Biasanya nggak bisa diatasi gitu. Nah meningkat lagi lebih jauh kalau soal sakit dan mati gitu, itu bagaimana gitu? Ya apakah memang dijamin kalau uangnya banyak nggak mungkin bisa sakit, nggak mungkin bisa mati gitu? Nah ini ada hal-hal yang tidak bisa teman. Ya kalau sampai kita dasarnya cuma mengandalkan sukacita yang dari jiwa kita, ini yang nomor satu mungkin masih bisa, sebatas uangnya masih ada loh. Ya bagaimana kita tidak bankrupt karena uangnya banyak gitu loh, ya tercukupi gitu, masih bisa. Ya bagaimana caranya kalau bicara tahta deh, tahta umurnya udah 80-90 tahun, tetap duduknya pengen jadi presdir atau dari preskom gitu. Dari presdir lah, kan udah rada konyol, masa umur 80-90 hampir 100 tahun masih jadi presdir gitu. Rasanya udah nggak mungkin kan dari fisik. Tapi bukan nggak mungkin, bisa aja terjadi karena ada uang gitu. Ya untuk bisa gitu. Jadi urusan harta tahta itu masih bisa dibeli pakai uang. Tapi begitu masuk udah ke level soal yang tadi katakan karena keharmonisan keluarga aja, pasangan suami istri, ini udah jadi satu tanda tanya teman. Apa bisa gitu? Ya ada uang bisa menyelesaikan masalah keharmonisan keluarga gitu. Ini rasanya udah nggak gampang, nggak bisa teman. Jadi nah waktu kita nggak bisa ngatasin soal keharmonisan keluarga, akhirnya kita juga kehilangan sukacita teman. Jadi nggak bisa menjamin bahwa sukacita itu dari jiwa kita bisa lahir karena ada uang gitu untuk bisa membeli keharmonisan keluarga kita, itu nggak mungkin gitu. Banyak orang yang kaya bubaran, bahkan banyak ya, kembali lagi kalau soalnya udah bicara keharmonisan itu susah, ditambah lagi soal kematian, kesehatan dan kematian, itu lebih susah lagi. Banyak orang-orang kaya yang bintang film atau mungkin konglomerat segala macam, pada akhir masa tuanya gitu ya suntuk juga teman-teman, tidak mendapat sukacita yang sebenarnya gitu. Jadi dia segala macam udah sampai akhirnya mungkin jadi nggak keruan gitu, jadi narkoba lah, jadi ini itu nggak keruan semua gitu. Ya akhirnya bunuh diri gitu teman. Kenapa? Kembali lagi karena mereka tidak mendapat sukacita yang dalam roh Tuhan gitu. Ya karena mereka cuma mendapatkan sukacita dalam bentuk jiwa mereka, pikiran, perasaan dan kehendak mereka saja. Nah, pikiran, perasaan, kehendak mereka ini bisa berubah terus teman-teman. Ya ini berubah terus. Tapi kalau cerita sukacita dalam roh Tuhan itu kan yang tadi saya identikan seperti damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan selalu ada sukacita teman-teman. Meskipun orang dunia katakan kita mengalami permasalahan gitu. Ya malah orang dunia yang bingung. Kenapa dalam kondisi bermasalah seperti ini kok orang yang ikut Tuhan bisa sukacita terus gitu. Ya dalam kekurangan bisa sukacita, dalam kecukupan bisa sukacita, ya dalam hal menghadapi permasalahan bisa sukacita. Tapi sebaliknya teman, orang-orang yang mengalami damai sejahtera juga tidak bisa waktu senang gitu, bisa seperti orang sukacita, orang sukacitanya orang yang dari jiwa gitu, nggak bisa teman. Jadi waktu orang yang sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ya orang yang sudah mendapatkan damai sejahtera itu, jadi kadar antara sukacita dan dukacita itu hampir hilang benar. Ya kalaupun sukacita ya mestinya besar gitu. Kalau cerita orang dunia sukacitanya anggaplah 90% gitu. Mungkin orang-orang yang rohani nggak bisa 90%. Jangan-jangan mungkin 60%. Sebaliknya kalau seandainya dukacita orang dunia sampai drop sekali sampai tinggal 10%. Jangan-jangan orang rohani juga cuma naruh di 60%. Jadi seperti apa? Jadi seperti robot gitu teman. Jadi orang yang sudah benar-benar mengalami damai sejahtera itu
dia udah bukan parameternya bagaimana sukacita atau duka cita di dunia ini gitu. Dia sudah tidak akan menilai itu. Ya dia cuma menilai makna dari sukacita dan duka cita ini dikonversikan dengan ya kembali keselamatan akhirat nanti. Nah akhirnya gitu, jadi orang-orang yang sudah masuk ke dalam pola-pola target keselamatan akhirat, ya pasti mereka hidupnya akan lebih damai sejahtera dalam kondisi maksudnya fluktuasi antara sukacita dan duka cita itu jadi tidak banyak, karena dia udah punya kalau di motor mobil itu seperti shock absorber ya, udah bisa ada daya tahan yang tidak terlalu sukacita juga tidak bisa terlalu duka cita gitu. Dia akan stabil menjaga itu gitu. Dan targetnya udah bukan parameternya dunia lagi. Ya target orang-orang yang sudah memiliki damai sejahtera itu adalah target kehidupan sampai masuk ke dalam alam akhirat nanti yang kekal di dalam surga nanti, teman-teman. Nah ini mudah-mudahan teman-teman pagi ini saya coba jelaskan begini, jadi rasanya akan sia-sia teman-teman apabila teman-teman hanya mencari sukacita yang dari jiwa, dari pikiran, perasaan dengan hati kita sendiri. Nah orang-orang yang khususnya orang dunia yang belum mengenal atau tidak mengenal Tuhan, dan orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi dengan cara yang kurang benar, nah ini yang saya khawatir akan masuk ke dalam perangkap sukacita secara jiwa, sukacita secara duniawi. Nah lebih baik coba teman-teman coba dengan hari ini dengan sharing seperti ini, coba mulai direnungi gitu ya, coba cari sukacita yang tadi yang dikatakan di firman tadi, bahwa ya kita bagaimana mencari sukacita yang bukan dari surga tapi sukacita yang memang dari roh Tuhan gitu. Nah ini yang mesti teman-teman cari gitu, secepatnya dicari sehingga nanti teman-teman dapatkan sukacita dalam roh Tuhan, dimana kalau saya pribadi konversikan ya seperti damai sejahtera. Jadi bukan sukacita dalam jiwa tapi damai sejahtera dalam roh gitu. Intinya itu teman. Oke teman-teman, see you, bye bye.